Tasya. Waalaikumsalam Ibu Hamidah. Mohon maaf ya Ibu ya, hari ini saya mengganggu kegiatan Ibu. Kira-kira hari ini Ibu ada waktu? Ibu saya mau bicara sebentar sama Ibu hari ini. Ya, silahkan Bu, saya ada waktu. Begini ya Bu ya, kami ini kan di pendidikan guru penggerak ini ada tugas untuk membuat aksi nyata. Tugas aksi nyata kami itu adalah mensupervisi rekan sejawat kami. Jadi agar kegiatan supervisi ini dapat berjalan secara maksimal, kira-kira Ibu bersedia tidak kalau kelasnya saya supervisi? Insya Allah bersedia Bu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah Ibu mau kalau kelasnya saya supervisi. Dan untuk kegiatan supervisi itu kira-kira kapan Ibu bersedia kelasnya saya supervisi ya Bu? Kalau Ibu mau besok bisa Bu. Oh, berarti besok saya sudah bisa untuk mensupervisi kelas Ibu ya? Iya, silakan. Jadi besok di jam pelajaran Ibu itu saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mensupervisi Ibu. Manfaat dari supervisi ini Bu ya, kita dapat saling share gitu Bu ya. Bukan kita mencari kekurangan, tapi kita akan mencari apa yang bisa kita kembangkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Pokoknya kita saling share lah gitu Bu ya. Di sini juga saya bukan ingin menilai kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, tetapi di sini saya hanya akan memberikan umpan balik dari apa yang telah saya supervisi, begitu ya Bu ya. Jadi untuk supervisi besok, apakah Ibu sudah membuat RPT-nya untuk besok? Kebetulan sudah siap Bu RPT-nya. Ini kalau Ibu mau lihat silahkan. Oh, jadi besok temanya kebutuhan Bu ya? Iya. Subtemanya makanan dan minuman. Iya, jadi untuk supervisi besok ini Bu, strategi apa yang Ibu lakukan di kelas Ibu untuk besok? Rencananya saya pertama-tama akan mengkelompokkan anak murid ini menjadi 3 kelompok Bu rencananya. Di sini kan anak murid ini macam-macam Bu ya, bakatnya berbeda-beda. Rencana saya ada yang hobinya mewarnai, saya kelompokkan dengan hobi mewarnai. Terus yang ada yang hobinya menggambar, saya kelompokkan dengan hobi yang menggambar. Rencana saya seperti itu Bu. Iya. Terus saya akan menyiapkan bahan ajar. Iya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kan saya memang melihat RPP gitu Bu ya. Supaya supaya hasilnya itu maksimal gitu Bu. Terus seperti saya akan menyiapkan gambar-gambar Bu. Besok kan rencananya kebutuhanku dengan subtema makanan minuman. Di situ saya akan menggunakan gambar seperti gambar ayam goreng, seperti gambar telur ceplok, tahu tempe. Itu kan termasuk lauk pauk di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, rencana saya seperti itu. Jadi itu strategi yang akan Ibu lakukan besok begitu Bu ya. Dan kompetensi apa yang Ibu harapkan yang untuk agar bisa Ibu kembangkan untuk besok itu Ibu? Dan yang saya harapkan untuk besok ada 3 aspek Bu. Yang pertama aspek sikap. Yang kedua aspek pengetahuan. Yang ketiga aspek keterampilan. Kalau di aspek sikap, saya berharap anak-anak ini dapat berdoa dengan baik. Nah, itu yang saya harapkan. Terus dia bisa menghargai hasil karya teman ya Bu ya. Nah, sikapnya saling menghargai gitu Bu. Terus dapat berbagi bersama teman. Terus dapat mengucapkan salam dengan benar.
Kalau dari aspek sikap itulah yang saya harapkan dari anak-anak tersebut. Terus kalau aspek pengetahuan, anak-anak tersebut dapat mengetahui macam-macam makanan, Bu, makanan yang bergizi. Ialah yang termasuk tadi dalam 4 sehat 5 sempurna, seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan minuman. Di situ saya harapkan anak-anak tuh tahu mana makanan yang bergizi, mana yang tidak. Nah, gitu, Bu. Terus mereka dapat mengenal keaksaraan, Bu. Nah, keaksaraan. Rencana saya besok tuh kan saya mau membuat kata nasi. Terus anak-anak nih dengan kartu huruf dapat menyusun gitu, Bu. Dapat menyusun kata nasi. Saya siapkan kayak seperti kertas. Kertas itu saya tulis huruf seperti huruf N, huruf A, S, dan I. Bisa dah anak-anak nih menyusun kata nasi gitu. Jadi itulah kompetensi yang ini Ibu capai tadi ya. Tadi ada dari aspek sikap, terus ada aspek pengetahuan, satu lagi, Bu, ya keterampilan. Nah, keterampilan saya harapkan anak-anak nih dapat mewarnai dengan rapi. Terus dapat menggambar sesuai dengan imajinasinya. Itu rencana saya, Bu. Jadi agar strategi Ibu tersebut bisa berjalan secara maksimal, kompetensi yang Ibu ingin capai tersebut juga dapat kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi juga dapat tercapai sesuai dengan harapan Ibu tadi ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar semua itu dapat menjadi lebih maksimal yang Ibu lakukan di kelas Ibu besok? Ialah saya persiapkan tadi, Bu, dengan cara membuat RPPH tadi. Saya semoga apa yang saya lakukan bisa tercapai, bisa berjalan dengan maksimal. Jadi tujuan pembelajaran besok itu apa Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran besok itu? Supaya anak-anak dapat mengenal dan menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu yang pertama, Bu ya. Terus yang kedua, agar anak-anak dapat mewarnai gambar dengan rapi. Terus yang ketiga, agar anak-anak dapat membuat gambar makanan kesukaannya. Tadi tuh seperti gambar telur ceplok, paha ayam. Jadi kan sekarang Bu nonton Upin Ipin, ada paha ayam di situ. Nah, terus yang keempat, agar anak-anak mengenal keaksaraan awal dengan cara bermain. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk besok ya, Bu ya. Bu. Mudah-mudahan besok semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai ketemu besok, Bu ya. Insya Allah besok saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mensupervisi Ibu. Ya, semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Semoga besok bisa berjalan sesuai yang saya harapkan. Sesuai dengan rencana yang dibuat ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah melihat ataupun sudah mengobservasi Ibu kemarin ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Perasaan saya setelah diobservasi tenang lah, Bu Ida. Karena sudah dilihat sama Bu Ida cara saya mengajar. Mungkin saya mendapatkan umpan balik dari Ibu yang diobservasi. Mungkin bisa kedepannya lebih baik setelah Ibu nilai. Jadi bagaimana pendapat Ibu? Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan RPP yang dibuat? Kalau menurut saya sudah, Bu ya. Tapi mungkin ada kemarin yang saya lupa pas di inti, entah yang saya lupa tentang menyanyikan lagu adalah salah satu itu kurangannya gitu yang tidak sesuai dengan RPP
RPP-nya? Jadi RPP Ibu buat ini saya juga sudah melihatnya. Nah, jadi di sini memang ada yang Ibu buat di RPP, tetapi tidak Ibu lakukan pada saat pembelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin lebih lain kali itu lebih Menguasai. lebih ini kita sosial emosionalnya. Jadi kompetensi sosial emosional itu harus kita hadirkan dulu agar apapun yang kita sudah rencanakan itu akan terlaksana dengan baik. Jadi lebih fokus. Ya, jadi menurut Ibu kompetensi yang Ibu harapkan pada pembelajaran tersebut untuk dicapai oleh anak itu apakah sudah tercapai menurut Ibu? Kalau menurut saya gini ya, di situ kan terdiri dari 3 aspek dari kompetensi tadi. Yang pertama kemarin itu dari aspek sikap, mungkin dari seluruh anak atau beberapa anak sudah bisa saya lihat Bu, dari seperti dia menghargai hasil karya teman, dari dia tertib saat melakukan pembelajaran, terus dari saat dia tertib saat makan. Nah, di situ yang saya nilai Bu. Mungkin tidak semua siswa lah yang mencapai, tapi alhamdulillah sebagiannya sudah. Dari aspek sikap. Kalau dari aspek pengetahuan, di situ dimana saya melihat anak-anak itu sudah bisa mewarnai dengan rapi. Terus dia sudah bisa menyebutkan, kemarin kan saya dengan tema 4 sehat 5 sempurna. Di situ dia sudah bisa menyebutkan macam-macam makanan yang sehat, seperti nasi sebagai makanan pokok, terus lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu. Setelah saya melakukan pembelajaran itu kan dia sudah tahu gitu. Itu yang saya harapkan. Terus yang ketiga dari aspek keterampilan, alhamdulillah anak-anak tersebut sudah bisa dia ibarat tuh menghargai hasil karya temannya. Melihat, oh iya teman saya bagus, walaupun punya saya kurang bagus, tapi dia bisa menghargai itu. Jadi untuk aspek keterampilan tadi yang telah Ibu lihat bagaimana anak-anak tersebut apakah kompetensi Ibu harapkan itu sudah tercapai, misalkan pada saat anak membuat gambar ataupun pada saat mewarnai gambar, bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah sudah sedikit tercapai lah Bu. Iya. Kalau dari seperti mewarnai dengan rapi, seperti membuat gambar sesuai dengan imajinasinya sendiri, seperti kemarin kan contohnya membuat makanan kesukaan, seperti lauk pauk kayak ikan, ayam goreng, terus kemarin tuh tahu tempe. Nah di situ anak-anak tidak perlu lagi minta bantuan gitu, sudah bisa dia berpikir dan sesuai dengan imajinasinya sendiri. Jadi setelah Ibu melakukan pembelajaran tersebut, jadi sebagian yang Ibu harapkan tadi, kompetensi yang dicapai anak tadi sudah tercapai dengan baik begitu Ibu ya. Jadi bagaimana untuk rencana Ibu ke depannya? Adakah rencana Ibu akan melakukan perbaikan untuk ke depannya? Ya pasti Bu. Pasti saya akan melakukan perbaikan. Di sini mungkin saya harus mengenal lebih baik karakter anak. Iya, seperti anak yang ingin, misalnya dia punya bakat mewarnai. Nah, saya pahami gitu Bu. Yang mana hobinya menggambar, saya pahami juga gitu. Jadi lebih banyak dekat ke anak lah. Mengenal karakter masing-masing tadi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir
mengakomodir kebutuhan anak tadi ya Ibu ya. Ya, jadi terima kasih Ibu sudah mau disupervisi. Terima kasih juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam